Ketika melihat lengkung-lengkung kayu perahu nelayan, pasti akan banyak pertanyaan. Bagaimana kayu-kayu itu bisa dilengkungkan sehingga menjadi bentuk perahu yang khas yang dipergunakan para nelayan untuk menjaring ikan di laut? Atau bisa saja kita bertanya, bagaimana para seniman mebel atau ukiran membuat kayu lengkung dari satu gelondongan yang cukup besar? Banyak cara yang dilakukan oleh para kreator atau seniman atau para ahli dengan perendaman atau secara dipres atau dengan cara yang memungkinkan kayu menjadi lengkung. Pekerjaan itu telah dilakukan sejak berabad-abad oleh para pembuat perahu atau para pembuat mebel atau para perancang ornamen rumah dan para seniman ukir. Biasanya para kreator itu membuatnya dari kayu yang lurus atau satu log kayu, kemudian dibelah dengan gergaji dan membuat ukuran. Setelah itu dipres berlama-lama dengan presan yang terbuat dari kayu pula. Ketika orang membuat keindahan dengan imajinasi dan menciptakan kemewahan dari kayu, maka berbagai cara dilakukan, seperti menjadikan kayu balokan menjadi lengkung. Lengkung disadari adalah sebagai sebuah ikon yang menunjukkan keanggunan gerakan pertumbuhan, bahkan bentuk lengkung. Kata peneliti LIPI, Dr. Bambang Subianto, mengimajinasikan fleksibilitas si penari atau gerak ombak di laut. Lengkung menunjukkan dinamika kemewahan yang dicari banyak orang, yang dihasilkan dari kreativitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai artistik. Kayu lengkung sebenarnya telah digunakan secara luas untuk berbagai bagian lengkung dari produk kayu, terutama furniture, peralatan musik, bahkan kusen dan pintu untuk menunjukkan nuansa keindahan sebuah bangunan rumah atau perkantoran. Para ahli atau desainer yang sehari-harinya menggunakan kayu telah menunjukkan kemampuannya untuk membuat keindahan dari produk kayu, meski sebagian besar belum mampu menghemat pembuatannya karena lengkung-lengkung kayu membutuhkan bagian terbesar dari satu log kayu. Satu log kayu itu dipotong bagian tengah bulatannya, kemudian dikikis sedikit demi sedikit untuk menghasilkan bentuk lengkung. Lalu tercipta sedikit demi sedikit dan direkatkan satu sama lain sehingga membentuk busur lengkung yang dikehendaki. Pekerjaan seperti itu tetap saja memiliki kelemahan yang membuat para pecinta furniture berkelas tinggi terkadang kurang menyukainya karena kurang alami. Puslid Biomaterial LIPI menyatakan bahwa pelengkungan kayu dapat dilakukan dengan memanfaatkan sifat viskoelastis kayu, yaitu pada saat melunak kayu dapat dilengkungkan. Tetapi ada sebagian jenis kayu yang dapat dengan mudah untuk dilengkungkan dan ada juga yang sukar untuk dilengkungkan. Jenis-jenis kayu yang mudah dilengkungkan dengan pengujian lentur statis dan ada juga cara-cara bahwa pelengkungan kayu membutuhkan kecepatan yang sangat rendah agar kayu tidak mengalami kerusakan. Ketika penelitian untuk melengkungkan kayu, maka dipilih dari jenis-jenis kayu, di antaranya berasal dari kawasan Gunung Sindur, Provinsi Banten. Kemudian para peneliti mengujinya pada alat pengering kayu atau oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama hampir 24 jam. Lalu diukur dimensi dan beratnya pada kondisi kering oven.
Penelitian ini untuk mengevaluasi penurunan sifat mekanik beberapa jenis kayu tropis yang diakibatkan oleh perlakukan pemanasan dengan microwave atau pemberian uap panas. Ternyata pelengkungan kayu memerlukan kecepatan yang sangat rendah untuk mencegah agar kayu tidak mengalami kerusakan. Jenis-jenis kayu yang dapat dilengkungkan secara manual adalah kayu Afrika, akasia, albizia, kayu ambon, angsana, bacang, cemara, jengkol, pinus, dan randu. Tahapan pelengkungan kayu dapat dilakukan dengan cara pelunakan atau softening dengan merendam kayu sampai jenuh air. Selanjutnya dibungkus dengan aluminium foil sehingga air kayu tidak menguap keluar dan dapat berfungsi sebagai vektor pelunak pada saat kayu dipanaskan. Pelengkungan kayu dimulai dengan suhu 100 derajat Celcius, 150 derajat Celcius, atau 180 derajat Celcius. Pelengkungan atau foaming dapat dimungkinkan pada saat kayu masih lunak jika dibandingkan dengan kayu kering. Drying set adalah merupakan proses pengeringan pada saat kayu dalam kondisi lengkung. Fiksasi adalah perlakuan tertentu agar kayu yang telah dilengkungkan tidak kembali ke bentuk semula. Penelitian mengenai fiksasi kayu lengkung dengan perlakuan uap panas telah dibuktikan oleh Makinaga. Mereka melaporkan bahwa hubungan antara suhu dan waktu perlakuan uap panas ditunjukkan oleh kurva hiperbolik. Mereka menyatakan untuk mencapai fiksasi kayu lengkung membutuhkan suhu minimal 160 derajat Celcius selama 15 menit. Penelitian pun terus berjalan dengan membuat LVL, tetapi menurut para peneliti di Puslit Biomaterial LIPI, alat lengkung yang diberi nama Limited Veneer Lumber itu ternyata belum mampu digunakan melengkungkan kayu solid dengan ketebalan di atas 10 mm. Tetapi mereka terus berusaha dengan pemikiran bahwa membuat kayu lengkung memerlukan panas. Usaha itu berhasil dengan menyempurnakan alat pelengkung kayu solid. Hasilnya memberikan manfaat dan membantu masyarakat dalam membantu upaya mengurangi pemborosan bahan baku kayu yang biasa dilakukan dalam pembuatan komponen kayu lengkung. Kemudian ide dan hasil penelitian itu telah disempurnakan, yaitu memodifikasi alat pelengkungan kayu solid dengan berbagi ukuran pembuatan sebuah prototip dibuat Puslit Biomaterial LIPI dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan komponen pemanas pada alat pelengkung kayu, seperti dalam caption. Pernyataan kebutuhan spesifikasi alat untuk melengkungkan kayu membutuhkan pengepresan panas pada suatu cetakan yang juga berbentuk lengkung. Faktor pemanasan yang terdapat dalam alat lengkung kayu tujuannya untuk melunakkan kayu sehingga dapat dilengkungkan tanpa terjadi cacat. Penyempurnaan alat terus dilakukan, yaitu dengan menambahkan elemen pemanas pada cetakan dengan suhu yang dapat diatur sampai batas maksimum 200 derajat Celcius.
Penambahan pada penyekat isolator panas pada kedua sisi cetakan, kemudian mengganti bentuk engkol pemutaran manual. Mengurangi tinggi alat dan mengubah dudukan mesin pada alat, menambahkan plat fleksibel sebagai dudukan kayu yang akan dilengkungkan serta mengubah jari-jari cetakan atas dan bawah. Cetakan atas memiliki jari-jari kelengkungan 430 mm dan cetakan bawah dengan jari-jari kelengkungan 470 mm dengan ketebalan 40 mm. Setelah itu, mulai dengan uji coba alat sehingga dapat diketahui kinerjanya, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu pada elemen pemanas diukur mulai 50 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Kayu yang akan dilengkungkan dilunakkan terlebih dahulu dengan cara perendaman sampai jenuh air. Selanjutnya dibungkus dengan aluminium foil sehingga air kayu tidak menguap keluar dan dapat berfungsi sebagai pelunak pada saat kayu dipanaskan. Pelengkungan terus dilakukan dalam suhu 100, 150, dan 180 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Kayu diletakkan pada alat pelengkung dan dipres secara perlahan-lahan dengan cara memutar engkol pemutar batang ulir dengan kecepatan kurang lebih 20 mm per menit. Perubahan dudukan mesin dengan membuat pondasi yang tetap agar alat tidak bergerak, termasuk perubahan pada engkol pemutar yang lebih ringan dan memudahkan ketika memutarnya. Begitu pula perubahan pada plat fleksibel sebagai dudukan kayu yang dilengkungkan dan untuk meredam konsentrasi jika terjadi tegangan. Jadi usaha yang terus-menerus setelah memodifikasi alat pelengkung kayu dengan plat logam hasilnya bisa lebih baik karena setelah diuji coba ternyata mampu melengkungkan kayu solid akasia dengan ukuran lebih 1100 mm kali tinggi 50 mm sampai ketebalan 30 mm pada suhu 150 derajat Celcius dalam waktu 30 menit tanpa terjadi kerusakan. Inilah bentuk jawaban dari sebuah pekerjaan yang membantu masyarakat atau siapa saja yang sehari-harinya menekuni pekerjaan dengan keindahan dari kayu lengkung, memudahkan untuk melengkungkan kayu dengan proses hemat tanpa harus menyediakan satu gelondongan yang dinilai boros. Modifikasi lengkung kayu yang dilakukan Puslit Biomaterial LIPI. Teknologi itu mampu membuat kayu lurus menjadi melengkung, seperti yang dikehendaki pembuatnya. Paling tidak, modifikasi alat lengkung kayu akan menghemat kayu yang semula satu papan hanya menjadi satu kayu lengkung. Kini dengan modifikasi alat lengkung kayu bisa dihasilkan 6 kayu lengkung banyaknya. Teknologi ini memungkinkan mengingat partikel kayu yang dikurangi kecepatannya terlebih dahulu itu bias dilakukan dengan merebus kayu terlebih dahulu dengan suhu yang sudah ditentukan. Setelah itu, kerapatan partikel kayu akan merenggang hingga proses pelengkungan akan terjadi dengan mudah.